Dalam hidup ini, ada hal-hal yang tampak seperti kebetulan, padahal sejatinya adalah bagian dari rencana besar semesta. Ada momen ketika engkau merasa tak dilihat, tak dihargai, tak dianggap. Bertahun-tahun berjalan dalam bayangan, dalam keheningan, dalam peluh yang tak disorot kamera manapun. Namun, justru di sanalah letak kekuatanmu yang sejati tumbuh diam-diam tanpa sorakan. Di saat dunia sibuk mengejar validasi, kau justru sibuk menempa dirimu dalam sunyi. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang dilahirkan di atas panggung gemerlap, melainkan mereka yang dibentuk di lorong-lorong gelap kesendirian. Mereka yang tetap percaya, meski segala hal tampak tidak berpihak. Mereka yang tetap menanam, meski hujan tak kunjung turun. Mereka yang tetap menyalakan pelita kecil, meski malam terasa begitu panjang dan tak berujung. Dan jika kamu membaca atau mendengarkan ini hari ini, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untukmu, jiwa yang telah teruji dan sedang dipersiapkan. Karena saat ini, Tuhan sedang membuka pintu kekayaan yang begitu besar untukmu. Bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kelimpahan kesempatan, pertemuan, keberuntungan, ide-ide cemerlang, dan daya cipta yang mengalir tanpa henti. Dan yang lebih mengejutkan dari segalanya, semua itu akan datang jauh lebih cepat dari yang bisa kau bayangkan. Tuhan tak pernah tertidur. Semesta tak pernah abai. Energi dari setiap tetesan air matamu, dari setiap luka yang kau sembunyikan di balik senyum, dari setiap pengorbanan yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Semuanya sedang dikalkulasi dalam dimensi tak terlihat. Dan saat hitungannya genap, segala sesuatu akan bergerak dalam kecepatan cahaya. Orang-orang yang dulu menertawakan impianmu akan terdiam. Mereka yang dulu mencibir keyakinanmu akan menyaksikanmu melesat. Dan mereka yang tak pernah mendukungmu akan kebingungan bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Tapi kamu tahu, ini bukan keajaiban semalam. Ini adalah buah dari kesabaran, dari tekad, dari cinta yang terus kau pelihara dalam diam kepada hidup dan kepada Sang Pencipta. Sekarang Tuhan berkata, ambillah bagianmu. Aku tahu kamu siap. Aku tahu kamu layak. Dan untuk itu, mari kita buka ruang seluas-luasnya, agar pesan ini benar-benar menyatu dengan jiwamu. Tolong bantu kuatkan sinyalmu ke semesta. Bantu pantulkan energi kebaikan ini kepada lebih banyak jiwa di luar sana. Caranya sederhana, tapi sangat berarti. Klik tombol suka sekarang juga. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan
lonceng notifikasimu, agar setiap pesan ilahi dan setiap getaran semesta tidak lagi kau lewatkan. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar sekarang juga 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat yang akan mengalirkan gelombang energi spiritual ke segala penjuru alam. Karena 7 adalah angka penciptaan, dan 2 kali 7 adalah gerbang yang akan membawamu ke dimensi kelimpahan berikutnya. Kamu bukan siapa-siapa kemarin, tapi kamu sedang menjadi sosok luar biasa hari ini. Dan besok, kamu akan berdiri di puncak yang tak pernah kau bayangkan, sementara dunia menyaksikan dalam takjub. Bagaimana bisa secepat itu? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan telah menetapkan waktunya, dan waktunya adalah sekarang. Bagian 1. Mereka tak pernah percaya kamu bisa sampai ke titik ini. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena terlalu dalam, tapi karena terlalu sering diabaikan. Kamu pernah berada di titik paling sepi, di mana semua yang kamu lakukan seolah tidak berarti, di mana kamu hadir di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Dan ketika kamu bicara tentang impian, yang kamu dapat hanya tatapan sinis dan senyuman tipis yang meremehkan. Mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak mendengar bisikan kecil yang kamu dengar saat malam begitu sunyi. Karena mereka tidak pernah menjadi kamu, yang berjalan tertatih dengan beban yang tak semua orang tahu, yang bangkit bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain selain terus melangkah. Dulu, kamu dianggap terlalu biasa, terlalu kecil untuk menjadi besar, terlalu diam untuk menjadi penting, terlalu sederhana untuk menciptakan perubahan. Padahal, di balik kesederhanaanmu, tersimpan ketekunan yang tak bisa dicuri, tersimpan iman yang tak mudah goyah, dan tersimpan semangat yang tak pernah padam meski angin ujian datang bertubi-tubi. Mereka salah menilaimu. Mereka pikir kamu tidak akan pernah sampai, bahwa kamu akan terus berada di bawah, menonton kehidupan orang lain dari kejauhan, tanpa pernah benar-benar menyentuh panggungmu sendiri. Tapi inilah kenyataan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi penonton selamanya. Kamu adalah pemeran utama dalam kisahmu sendiri. Dan sekarang, panggung itu sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Semesta tidak pernah menutup matanya. Semua yang kamu tanam dalam diam, kini mulai tumbuh perlahan. Dan meski orang lain tidak melihat akarnya, mereka akan terkejut saat melihat cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kini, kamu mulai menginjakkan kakimu di
tanah yang dulunya hanya kamu lihat dalam mimpi. Dulu kamu hanya bermimpi hidup bebas dari kekhawatiran finansial. Tapi sekarang, satu persatu, pintu mulai terbuka tanpa kamu paksa. Kesempatan yang dulunya kamu kejar, sekarang justru datang mencarimu. Dan orang-orang yang dulu menganggapmu remeh, mulai memperhatikan dalam diam, dengan rasa bingung yang bercampur heran. Mereka akan bertanya, bagaimana bisa dia tiba-tiba berubah? Apa yang membuatnya melesat secepat itu? Tapi mereka lupa, tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini. Yang mereka lihat sebagai keajaiban, sebenarnya adalah buah dari kesabaran yang selama ini tidak mereka saksikan. Saat kamu terus mencoba, saat semua gagal. Saat kamu terus tersenyum, meski dunia tidak ramah. Saat kamu memilih diam dan memperbaiki diri, ketimbang mengumbar keluh dan menyalahkan keadaan. Itulah yang tidak pernah mereka lihat. Itulah kenapa mereka tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Maka sekarang, angkat kepalamu. Jangan lagi merasa kamu bukan siapa-siapa, karena kamu sudah menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan oleh kehidupan. Kamu adalah bukti bahwa ketekunan bisa mengalahkan keraguan. Kamu adalah saksi bahwa semesta bekerja diam-diam untuk jiwa yang terus percaya. Dan kamu adalah pesan hidup bagi banyak orang, bahwa walaupun orang lain tidak percaya padamu, Tuhan tetap percaya. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Bagian 2. Tuhan tidak terlambat. Tuhan selalu tepat. Pernahkah kamu merasa seperti semua hal datang terlambat dalam hidupmu? Keinginan yang tak kunjung terkabul. Mimpi yang terus kamu doakan, namun masih menggantung tanpa kepastian. Usaha yang kamu tabur siang dan malam, seolah tidak pernah menuai hasil. Dan kamu bertanya-tanya dalam hati, kenapa bukan aku? Kenapa bukan sekarang? Kenapa aku harus menunggu begitu lama? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, manusiawi. Setiap hati yang pernah terluka pasti pernah merasakannya. Tapi dengarkan baik-baik, jiwa yang sedang bangkit. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang sering terjadi adalah kita yang terlalu tergesa, kita yang belum siap, kita yang belum cukup dalam menerima apa yang sebenarnya besar. Tuhan tahu waktu yang paling sempurna. Bukan waktu yang kamu inginkan, tapi waktu yang akan membentukmu, meneguhkanmu, dan mengangkatmu dengan cara yang tidak akan menjatuhkanmu kembali. Tuhan tidak ingin kamu hanya naik, tapi juga mampu bertahan di puncak. Dan untuk itu, kamu harus melalui berbagai fase yang mungkin menyakitkan, tapi sejatinya memurnikan. Karena sesungguhnya, keterlambatan
yang kamu rasakan bukanlah penolakan. Itu adalah penghalusan jiwa. Kamu dibentuk, bukan dihentikan. Kamu diperlambat, bukan ditolak. Kamu diluruskan jalanmu, bukan dibiarkan tersesat. Bayangkan jika segala hal yang kamu minta datang di waktu yang belum matang. Apakah kamu siap menjaganya? Apakah kamu cukup dewasa untuk tidak kehilangan arah saat kekayaan itu tiba? Apakah hatimu sudah cukup tenang untuk tidak diperbudak oleh pencapaian? Tuhan tahu jawabannya, dan Tuhan tahu kapan waktunya menurunkan hujan itu. Ketika kamu sudah cukup mengerti makna dari bersyukur tanpa pamrih, ketika kamu bisa tersenyum meski dompetmu kosong, ketika kamu tetap berbagi meski yang kamu miliki hanya sedikit, dan ketika kamu tidak lagi menuntut dari semesta, tapi mulai mempercayai alurnya. Di saat itulah sesuatu mulai bergerak. Rezeki yang kamu pikir hilang ternyata hanya sedang diputar, disimpan untuk diberikan dalam bentuk yang lebih besar, lebih megah, lebih bijaksana. Dan saat waktunya datang, kamu akan menyadari bahwa segala penantian kemarin bukanlah waktu yang sia-sia, tapi modal kekuatan spiritual yang membuatmu siap menjadi penjaga kekayaanmu sendiri. Karena menjadi kaya bukan hanya soal memiliki, tapi soal mampu menjaga agar kekayaan itu tetap menjadi berkah, bukan beban. Menjadi saluran kebaikan, bukan hanya penampung kenikmatan. Dan hanya orang-orang yang teruji yang bisa memegang tanggung jawab itu. Tuhan melihat itu dalam dirimu. Tuhan tahu kapan kamu siap. Dan kini langkahmu telah sampai pada titik itu. Bersiaplah, karena apa yang kamu kira datang terlambat akan datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan dan tepat pada waktunya. Bagian 3. Keberlimpahan akan mengalir tanpa kamu kejar lagi. Ada masa di mana kamu pernah mengejar segala hal dengan tergesa-gesa. Pagi yang kamu mulai dengan harapan penuh, berakhir dengan rasa lelah yang sunyi, karena yang kamu kejar belum juga datang. Kamu sudah berlari begitu jauh, tapi seakan tak kunjung sampai. Uang seperti angin, selalu lewat, tapi tak pernah bisa kamu genggam erat. Kesempatan seperti bayangan, dekat, tapi selalu menjauh ketika kamu hampiri. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku harus sekeras ini selamanya untuk bisa hidup layak? Apakah rezeki memang harus dikejar mati-matian sampai aku lupa cara bernapas? Tapi dengarkan ini, jiwa yang sedang bertumbuh. Keberlimpahan yang sejati tidak perlu dikejar, karena ia akan datang saat kamu sudah menjadi dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu
tidak lagi perlu mengejar apapun ketika kamu telah selaras dengan energi kelimpahan itu sendiri. Karena kekayaan bukan hanya soal angka di rekening. Kelimpahan sejati adalah ketika hati, pikiran, tindakan, dan jiwamu berjalan dalam satu frekuensi yang bersih dan penuh keyakinan. Kamu tidak panik, kamu tidak iri, kamu tidak membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu hanya percaya bahwa hidupmu sedang berada di jalur yang tepat, dan bahwa yang menjadi milikmu tidak akan pernah luput darimu. Ketika kamu berhenti mengejar dengan rasa takut kehilangan dan mulai hidup dengan kesadaran bahwa kamu sudah cukup, itulah saatnya rezeki datang dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Dari jalur yang sebelumnya tertutup, dari tangan-tangan yang tidak kamu kenal, dari celah kecil yang tiba-tiba terbuka lebar. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang menyelaraskan. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi kamu mulai berusaha dengan hati yang tenang. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu kamu layak. Bukan karena kamu merasa tidak punya pilihan, tapi karena kamu tahu semesta selalu menyiapkan jalan lain saat satu pintu tertutup. Ingat, jiwa yang dipilih oleh semesta. Air tidak pernah bertanya kepada batu, "Bisakah aku lewat?" Ia hanya mencari celah dan terus mengalir. Begitu pula rezeki ketika kamu sudah menjadi sungai yang jernih. Ia akan datang, ia akan memenuhi, dan ia akan terus mengalir tanpa kamu kejar lagi. Dan kamu akan terkejut. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan kerjasama. Tiba-tiba ada proyek yang datang tanpa kamu minta. Tiba-tiba barang yang kamu jual laris meski tak kamu promosikan dengan agresif. Tiba-tiba kamu mendapatkan kesempatan yang dulu bahkan tidak berani kamu impikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena kamu sudah berubah. Energimu berubah. Pikiranmu berubah. Dan yang paling penting, getaran jiwamu kini cocok dengan frekuensi keberlimpahan. Dulu, kamu dikuasai oleh rasa takut, takut kekurangan, takut tertinggal, takut gagal. Sekarang kamu berjalan dalam percaya. Percaya bahwa kamu dijaga, percaya bahwa kamu diberi cukup, percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu tenggelam di tengah badai. Itulah rahasia kekayaan sejati. Ia tidak perlu kamu tarik paksa. Ia akan datang sendiri saat kamu menjadi pantas untuk menerimanya. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu mengejar lagi karena semuanya mulai mengejarmu. Bagian 4. Tanda-tanda kekayaanmu sudah dekat. Kadang, semesta tidak memberi jawaban langsung, tapi ia memberikan tanda-tanda kecil bagi mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Dan jika hatimu selama ini terasa gelisah tanpa alasan,
Jiwamu seperti terus bergerak meski tubuhmu diam, dan pikiranmu mulai tertarik pada hal-hal yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Maka ketahuilah, kekayaanmu sedang mendekat. Bukan karena kamu tiba-tiba beruntung, tapi karena kamu telah berubah, dan perubahan dalam dirimu itu menciptakan gelombang yang menarik segala hal besar menuju hidupmu. Inilah tanda-tandanya, dan mungkin kamu sedang mengalaminya tanpa sadar. Pertama, kamu mulai kehilangan orang-orang yang tidak lagi selaras. Teman yang dulu selalu bersamamu tiba-tiba menjauh. Lingkaran pertemananmu mengecil, tapi terasa lebih tulus. Kamu tidak lagi cocok berbicara tentang hal-hal yang dangkal, karena jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih dalam. Dan meski kehilangan itu terasa menyakitkan, itu adalah pembersihan dari semesta, agar kamu tidak membawa beban saat kamu naik nanti. Karena tidak semua orang pantas melihat versi terbesarmu. Kedua, kamu merasa lebih tenang meski keadaan belum berubah secara nyata. Ada ketenangan aneh yang tumbuh di dalam dada. Kamu tidak lagi panik saat uang tinggal sedikit. Kamu tidak lagi memaksakan jalan yang buntu. Kamu mulai percaya bahwa hidup ini memiliki alur, dan kamu tidak lagi ingin mengendalikannya secara paksa. Itu tanda bahwa jiwamu mulai siap menerima tanpa ketakutan. Dan itu adalah fondasi utama dari kekayaan sejati. Ketiga, kamu mulai tertarik pada hal-hal yang membangun. Kamu tidak lagi mencari hiburan semu, tapi ilmu, keheningan, dan ketenangan. Kamu mulai menyukai hal-hal yang dulunya kamu anggap membosankan. Membaca buku, berkebun, menulis jurnal, atau sekadar duduk dalam diam dan meresapi napas. Karena jiwamu tahu bahwa pertumbuhan tidak datang dari hiruk-pikuk luar, tapi dari keteguhan dalam. Kamu sedang membangun rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di rumah itulah kelimpahan akan tinggal. Keempat, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada dorongan yang kuat untuk bersih-bersih. Bukan hanya rumah, tapi juga isi pikiran dan hati. Kamu mulai melepaskan dendam lama, memaafkan orang yang menyakitimu, dan tidak lagi menggenggam masa lalu yang membuatmu lelah. Kamu merasa seolah sedang bersiap untuk sesuatu, tapi kamu tidak tahu pasti apa itu. Dan benar, itu bukan sekadar perasaan. Kamu memang sedang disiapkan. Kelimanya, kamu menjadi lebih sensitif terhadap energi. Kamu bisa merasakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Kamu lebih selektif dalam mengizinkan siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Karena kini kamu tahu bahwa menjaga energi jauh lebih penting daripada sekadar terlihat ramah.
Dan itu adalah ciri dari orang yang akan menerima tanggung jawab besar. Karena kekayaan yang akan datang bukan hanya soal angka, tapi soal kekuatan untuk menjaga nilai. Jika kamu sedang mengalami satu atau lebih dari tanda-tanda ini, maka jangan ragukan lagi. Kekayaanmu sedang berjalan ke arahmu. Langkahnya mungkin pelan, tapi pasti. Karena ia tidak datang untuk sekadar mampir, tapi untuk menetap. Percayalah, semua perubahan di dalam dirimu bukan tanpa alasan. Semesta sedang menggeser posisimu, menata ulang medan energimu, agar kamu siap menjadi wadah yang lebih besar untuk menerima aliran rezeki yang juga lebih besar. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Dan kekayaan yang akan datang pun bukan sembarang kekayaan. Ia akan membawa perubahan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarmu. Untuk dunia yang menunggu kontribusimu. Dan semua itu sudah sangat dekat. Bagian 5. Orang-orang akan terdiam. Mereka tak percaya. Ini terjadi begitu cepat. Akan datang satu masa di mana langkahmu yang dulu dipandang sebelah mata menjadi jejak yang ditelusuri banyak orang. Akan datang satu waktu di mana mereka yang dulu hanya tertawa melihat mimpimu akan mulai menyimpan pertanyaan dalam diam. Bagaimana bisa dia sampai ke sana? Mereka yang dulu mengabaikanmu, yang tak pernah bertanya, apakah kamu baik-baik saja, yang hanya menoleh ketika kamu sedang jatuh, akan mulai menyaksikan satu persatu doamu terwujud dalam kecepatan yang tak bisa mereka pahami. Karena mereka hanya melihat hasilnya tanpa pernah tahu gelapnya malam-malam panjang yang kamu lalui. Tanpa tahu berapa kali kamu ingin menyerah, tapi tetap bertahan. Tanpa tahu air mata yang jatuh di balik layar. Ketika kamu harus pura-pura kuat di hadapan dunia. Dan saat semua itu mulai berubah, mereka hanya bisa terdiam. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban yang sama. Kamu tidak lagi bicara dengan suara yang gemetar. Kini, kamu berdiri lebih tegak, berjalan lebih tenang, karena di hatimu sudah tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya keyakinan. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya adalah kecepatan perubahan itu. Sesuatu yang dulu terasa jauh, tiba-tiba hadir di depan mata. Pintu-pintu yang dulunya terkunci rapat, tiba-tiba terbuka tanpa harus kamu dobrak. Nama kamu yang dulunya hanya terdengar di ruang kecil, mulai disebut-sebut di ruang yang lebih luas. Dan uang yang dulunya kamu cari ke sana kemari, kini datang sendiri melalui jalan yang tak kamu sangka. Tapi jangan salah, ini bukanlah keajaiban tanpa proses. Ini bukan tiba-tiba
yang benar-benar tiba-tiba. Ini adalah buah dari ketekunan yang disirami dengan kesabaran, dari tekad yang dipahat dalam diam, dan dari keyakinan yang terus kamu peluk. Meski dunia berkata, kamu bermimpi terlalu tinggi. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan takdir. Semesta tidak akan membiarkan air matamu sia-sia. Semua benih yang kamu tanam dengan hati yang tulus, semua luka yang kamu terima, tapi tetap kamu maafkan, semua kerja keras yang kamu lakukan, meski tidak ada yang memuji. Semuanya sedang dibayar tunai, satu persatu. Dan ketika pembayaran itu tiba, ia tidak datang setetes demi setetes. Ia datang seperti hujan deras yang mengguyur ladang kering. Secepat angin, sebanyak gelombang, seindah yang kamu doakan dalam diam. Mereka akan kebingungan, bertanya dalam hati, sejak kapan dia berubah? Bagaimana bisa dia begitu berhasil sekarang? Apakah dia menemukan jalan pintas? Tapi kamu tahu, ini bukan jalan pintas. Ini adalah jalan panjang yang kamu tempuh sendirian, tanpa sorak-sorai, tanpa lampu sorot, tapi penuh kesetiaan pada langkah-langkah kecil yang kamu jalani hari demi hari. Dan sekarang, saat semuanya mulai terlihat, biarkan mereka terdiam. Biarkan pencapaianmu berbicara lebih lantang dari 1000 kata. Biarkan pancaran dari wajahmu yang lebih damai menjadi bukti bahwa kamu sedang diberkahi. Dan biarkan semesta menjadi saksi bahwa kamu memang layak untuk semua ini. Karena kekayaan yang datang kepadamu adalah hasil dari perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan kamu telah melewati semuanya dengan sabar, dengan diam, dengan jiwa yang terus percaya meski sering terluka. Kini tibalah waktunya untuk kamu dilihat, dihargai, dan diberi tempat oleh semesta secepat kilat, setegas takdir, dan setinggi mimpi yang dulu mereka anggap mustahil. Bagian 6. Jangan takut diberkati. Kamu memang ditakdirkan kaya. Banyak orang bisa bekerja keras, banyak yang bisa bermimpi tinggi, tapi tidak semua orang berani menerima kebaikan besar dalam hidupnya. Kamu mungkin salah satunya. Pernah merasa tidak pantas saat rezeki mulai berdatangan. Pernah merasa bersalah ketika hidupmu mulai membaik, sementara orang lain di sekitarmu masih tertatih-tatih. Atau bahkan, kamu merasa takut. Takut kehilangan semua ini. Takut bahwa ini hanya kebetulan. Takut bahwa kamu tak cukup layak untuk memiliki semuanya. Tapi, dengarkan ini baik-baik, jiwa yang sedang dipanggil untuk naik. Jangan pernah takut diberkati, karena kekayaan yang sedang datang padamu bukan sekadar hadiah, tapi amanah.
Tuhan tidak memberikan apapun secara sembarangan. Semesta tidak pernah menurunkan berkah kepada jiwa yang belum siap menjaganya. Dan jika kamu mulai menerima kelimpahan, baik berupa uang, ide, relasi, atau peluang luar biasa, itu karena kamu telah lulus dari ujian-ujian yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Dan kini, kamu sedang dipilih menjadi penyalur aliran kebaikan yang lebih besar. Kekayaan sejati bukan hanya soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kamu arahkan untuk membawa manfaat. Bukan hanya soal menumpuk harta, tapi soal menciptakan perubahan. Dan hanya jiwa-jiwa yang telah melalui kegelapan yang bisa membawa cahaya tanpa silau oleh ego. Jangan menyangkal bahwa kamu ditakdirkan untuk ini. Kamu tidak rakus. Kamu tidak serakah. Kamu hanya sedang mengambil tempat yang semesta sediakan untukmu. Kamu hanya sedang berdiri di posisi yang memang telah lama disiapkan untukmu. Tapi baru kini kamu cukup dewasa untuk memasukinya. Jangan biarkan luka lama membuatmu menolak hal baik. Jangan biarkan rasa bersalah yang ditanamkan oleh lingkungan membuatmu terus merasa kecil. Dan jangan biarkan kata-kata orang lain yang iri membuatmu mengurungkan langkah, karena mereka tidak tahu isi jiwamu. Mereka tidak tahu berapa kali kamu gagal dan bangkit. Mereka tidak tahu berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk berdoa, menangis, memperbaiki diri, dan belajar mengampuni. Kamu bukan orang yang tiba-tiba kaya. Kamu adalah jiwa yang telah ditempa dengan nyala kesabaran hingga kini. Ketika Tuhan memberikan berkat besar itu, kamu tidak lagi silau, kamu tidak lagi goyah, karena kamu sudah punya akar yang kuat di dalam. Dan ketahuilah ini, kekayaan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dijalani dengan bijaksana. Jika kamu merasa takut diberkati, maka ingatkan dirimu, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang apa yang bisa kulakukan dengan apa yang kuterima. Kamu akan membukakan pintu bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Kamu akan menjadi cahaya bagi mereka yang selama ini hanya mengenal gelap. Dan kamu akan menjadi bukti bahwa siapapun yang percaya dan bertahan, pada akhirnya akan sampai pada titik terang, meski jalannya panjang, meski banyak duri. Jadi, genggam berkah itu tanpa ragu. Tatap masa depanmu tanpa takut. Dan katakan pada semesta, aku siap menerima ini dengan rendah hati dan keberanian. Karena Tuhan tahu, kamu tidak hanya siap untuk kaya, kamu memang ditakdirkan untuk menjadi kaya. Kaya dalam makna yang dalam, kaya dalam kebermanfaatan, kaya dalam rasa syukur, dan kaya dalam ketenangan. Bagian 7.
Saatnya menerima, bukan lagi meminta. Ada masa ketika kamu berdoa sambil menangis. Ada hari-hari ketika kamu mengetuk langit dengan dada yang remuk dan berharap, walau sedikit saja, ada cahaya yang menyelinap masuk ke hidupmu yang terasa kelabu. Kamu pernah meminta dengan sangat, memohon dengan hening, menanti dengan sabar yang kadang nyaris putus. Tapi kini, bukan lagi saatnya meminta. Sekarang adalah waktumu untuk menerima. Ya, kamu tak perlu lagi memohon dengan kegelisahan. Karena kamu sudah menjadi versi dirimu yang tak lagi mengemis cinta dari dunia, tak lagi mencari pengakuan dari suara-suara luar. Kamu sudah menyatu dengan tenang. Kamu sudah menjadi pribadi yang tahu bahwa nilai dirimu tidak diukur dari pujian, tapi dari keberanianmu bertahan dan terus berjalan meski sendirian. Jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik. Jika selama ini kamu merasa usahamu sia-sia, itu karena semesta sedang menunggu saat yang paling agung untuk menyerahkan semuanya padamu. Dan saat itu adalah sekarang. Saatnya kamu membuka tanganmu lebar-lebar. Bukan untuk mengemis, tapi untuk menerima. Bukan untuk meratap, tapi untuk menyambut. Karena rezeki bukan lagi sesuatu yang kamu kejar dengan kelelahan, melainkan sesuatu yang datang karena kamu sudah sejalan dengan nilainya. Kamu sudah selaras dengan aliran semesta. Dan ketika kamu selaras, kamu menjadi magnet, bukan pengejar. Ucapkan dalam hatimu, tanpa ragu, tanpa takut, aku siap menerima segala kebaikan yang semesta titipkan untukku. Aku layak untuk diberi. Banyak orang yang belum sampai ke titik ini karena mereka masih ragu, masih merasa kecil, masih mengira bahwa rezeki besar hanya milik orang tertentu. Tapi kamu berbeda. Kamu telah melintasi jalan panjang, dan di sepanjang jalan itu, kamu membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Menerima bukanlah tanda kelemahan. Menerima adalah bentuk kedewasaan spiritual. Ketika kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus membiarkan semesta bekerja. Menerima adalah ketika kamu tidak lagi melawan alur, tapi menjadi bagian dari arusnya. Menerima adalah ketika kamu tahu bahwa berkat tidak datang karena kamu sempurna, tapi karena kamu terbuka untuk tumbuh. Dan kini, Tuhan sedang mengetuk pintu hidupmu. Bukan membawa cobaan, tapi membawa balasan. Bukan memberi ujian, tapi membagikan hasil dari setiap luka yang dulu kamu telan tanpa keluhan. Kamu bukan lagi jiwa yang tertinggal. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil naik. Dan semua doa yang kamu ucapkan bertahun-tahun lalu, yang dulu kamu pikir
tak dijawab, ternyata sedang dikumpulkan untuk diberikan sekaligus dalam waktu yang mengejutkan. Saatnya kamu berhenti menunggu keajaiban, karena kamu adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Dan saat kamu mulai benar-benar percaya, kekayaan akan datang tidak lagi sebagai janji, tapi sebagai kenyataan. Hari ini, putuskan untuk menerima. Buka hatimu, buka tanganmu, buka jalan hidupmu. Karena segala yang selama ini kamu cari sedang datang mendekat. Dan kamu, ya, kamu sudah sangat siap untuk menerimanya. Jiwa yang terpilih, perjalananmu bukanlah kebetulan. Segala luka, segala jatuh bangun, segala sepi yang kau peluk dalam diam, semuanya telah membawamu ke titik ini. Titik di mana semesta mulai membuka tabir dan memperlihatkan satu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kamu memang ditakdirkan untuk kaya. Kaya dalam makna yang utuh, bukan hanya soal harta, tapi juga tentang kebijaksanaan, kelimpahan jiwa, dan kekuatan batin. Dan yang lebih menakjubkan dari semuanya adalah bagaimana semuanya itu akan datang lebih cepat dari yang kamu duga. Mereka yang dulu meremehkanmu akan terdiam. Mereka yang dulu meninggalkanmu akan bertanya-tanya. Tapi kamu tak perlu menjelaskan apa-apa. Biarlah pencapaianmu menjadi suaramu. Biarlah damai dalam hidupmu menjadi pembuktian bahwa kamu tak pernah sia-sia bertahan. Kini, waktunya untuk berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang siap menerima, dan jiwa yang sadar bahwa kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Tuhan tidak pernah lupa pada perjuanganmu, dan semesta sedang mempercepat langkahnya menuju rumahmu. Bantu sebarkan pesan ini kepada mereka yang juga sedang menanti waktunya. Klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal setiap pesan dari semesta yang akan datang selanjutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima berkah dan siap menjadi versi terhebat dari dirimu sendiri. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidupmu yang baru. Awal dari kekayaan yang bukan hanya akan mengubah hidupmu, tapi juga hidup banyak jiwa lain yang akan tersentuh oleh keberadaanmu. Dan kamu telah dipilih untuk itu.